Jumpa lagi dengan MZen English. Kita coba mengerjakan tes TOEFL written expression ya, atau grammar di TOEFL. Kali ini kita mencoba mengerjakan sebuah soal yang dicari adalah salahnya atau error identification. Ini soalnya nih, kita lihat soalnya ya. In the United States, there are much holidays throughout the year. Kita lihat soal ini. Pertama kita akan melihat dari sisi pola kalimat. Kalau kita melihat ada there, ada to be, lalu ada noun. Nggak usah bingung dengan kalimat ini. Kalimat ini sebenarnya sudah pernah dan kemungkinan besar kita pernah dapatkan saat kita belajar di sekolah dasar, bahkan di awal-awal kelas. Mungkin kita membaca, there is a book on the table. There are some students in the class. There is a car in the garage, misalnya. Ternyata dalam tes TOEFL yang mungkin kita melihatnya sebagai soal yang sulit, dari sisi pola kalimat sudah pernah kita dapatkan bahkan di awal-awal kelas di sekolah dasar. Ya. Dengan contoh yang saya sebutkan tadi. There is a book on the table, sama kan dengan ini, there are much holidays. Nah, kebetulan di sini saya juga sertakan biar lebih mudah contoh teks yang beberapa kalimatnya menggunakan pola tersebut. Lihat di sini teks pendek yang judulnya adalah Smart Head Clinic. Di sini terdapat beberapa kalimat dengan pola there to be noun. There is a big clinic. Ada klinik besar di kotaku. There to be noun. There to be nounnya klinik. Kita lihat lagi dalam kalimat yang lain ternyata muncul juga. There is a nice garden in the front. There to be noun. There to be, there is to be, kemudian garden sebagai noun. Ternyata juga masih kita temukan di sini. There are some specialists. There to be noun. Kemudian masih juga kita temukan there is also dispensary. Kalau dilihat dari sebuah kalimat, there to be noun. Lalu there is a canteen, there to be noun. Nah, kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia biasanya kita cukup perhatikan ada benda. There is a big clinic, ya berarti ada klinik. Big hanya sebagai kata sifat, berarti klinik besar. In my town hanya tempat. There is a nice garden in the front. Ada benda, ada kebun. Kebun dengan adjektifnya sifatnya itu nice. Ada kebun yang indah di depan. There are some specialists. Ada benda, ada spesialis, ahli. Ya, working hanya sebagai present participle untuk menerangkan spesialis tadi yang bekerja. Mulai, there is also dispensary. Ada benda, ada apotek. There is canteen, ada benda, ada kantin. Nah, ketika kita melihat tes TOEFL yang begini, berarti kita sudah terbiasa dengan pola there to be noun yang dalam bahasa Indonesia biasanya didalilkan ada benda. There are much holidays, ada benda, ada liburan. Nah, di sini tinggal masalah grammarnya. Sudah benar, there diikuti to be, diikuti benda. Cuma di sini karena mencari yang salah, kita lihat aja in the United States. Ya, sudah benar, karena the United States nama. Kemudian
There sudah pindah karena there kemudian to be. Kemudian bagaimana dengan much? Nanti kita lihat ya, kita lihat dulu yang D, ya, the year, sudah betul, throughout the year. Nah, untuk much ini kita baru belajar atau kita cek yaitu bahwa holidays itu adalah benda yang bisa dihitung atau countable noun. Maka seharusnya much diganti atau bukan much, tapi harusnya many. And there are many books, there are many holidays, there are many students, there are many chairs, there are many tables, there are many schools, begitu ya. Berarti untuk kalimat ini dari test TOEFL sudah bisa kita ketahui jawabannya bahwa untuk yang C adalah untuk tipe error identification ini C adalah yang salah, maka pilihan kita adalah C. Karena much tidak bisa dipakai di sini, harusnya many karena holidays adalah countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Dari sisi pola kalimat sudah kita ketahui, sudah betul yaitu there to be known. Nah, ketika kita melihat much, ya, mengikuti holidays, kita jadikan sebagai pilihan karena harusnya many. Untuk kata benda yang bisa dihitung, penggunaannya numeralnya adalah dengan many, menunjukkan jumlah. Demikian. Dan untuk penulisan, writing juga kita bisa menggunakan mesin ketika kita mau menulis. Ada banyak buku, there are many books. Ada banyak mobil, there are many cars. Ada banyak buku baru, there are many new books. Ada banyak siswa, there are students, there are many new students. Sehingga meskipun kita melihat test TOEFL, maka dengan berdasar pola kalimat yang sudah kita kuasai, ya, yaitu there to be known yang bahkan kita sudah dapatkan di elementary school, bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk membaca test TOEFL dan mengerjakannya, bahkan bisa kita pakai untuk penulisan atau writing. Ya, bahkan juga kita bisa jadikan pedoman untuk ketika kita berbicara. Ya, ketika kita akan mengatakan ada banyak siswa di sekolah kami, there are many students in my schools. Ada beberapa siswa baru di sekolah kami, there are some new students in my school. Ada beberapa buku baru di perpustakaan kami. There are some new books in my library, in my school's library, sebagainya. Maka nanti ketika kita membuat yang negatif, tinggal tambahin not. Misalnya di sini there is not, atau there are no books. There are no books. There are no students in the class. Dan kalau bertanya untuk percakapan, tinggal dibalik. Are there new books in the library? Is there a student in the class? Ya, demikian, mudah-mudahan berguna. Thank you. Jumpa lagi dengan MZen English. Kita coba mengerjakan test TOEFL written expression, ya, atau grammar di TOEFL. Kali ini kita mencoba mengerjakan sebuah soal yang dicari adalah salahnya atau error identification. Ini soalnya nih, kita lihat soalnya. Ya. In the United States, there are much holidays throughout the year. Kita lihat soal ini. Pertama kita akan melihat dari sisi pola kalimat. Kalau kita melihat ada there, ada to be, lalu ada noun.
Nggak usah bingung dengan kalimat ini. Kalimat ini sebenarnya sudah pernah dan kemungkinan besar kita pernah dapatkan saat kita belajar di sekolah dasar, bahkan di awal-awal kelas. Mungkin kita membaca, there is a book on the table. There are some students in the class. There is a car in the garage, misalnya. Ternyata dalam teks TOEFL yang mungkin kita melihatnya sebagai soal yang sulit, dari sisi pola kalimat sudah pernah kita dapatkan bahkan di awal-awal kelas di sekolah dasar. Dengan contoh yang saya sebutkan tadi. There is a book on the table, sama kan dengan ini, there are much holidays. Nah, kebetulan di sini saya juga sertakan biar lebih mudah contoh teks yang beberapa kalimatnya menggunakan pola tersebut. Lihat di sini, teks pendek yang judulnya adalah Smart Head Clinic. Di sini terdapat beberapa kalimat dengan pola there to be noun. There is a big clinic. Ada klinik besar di kotaku. There to be noun. There to be nounnya klinik. Kita lihat lagi dalam kalimat yang lain ternyata muncul juga. There is a nice garden in the front. There to be noun. There to be, there is to be, kemudian garden sebagai noun. Ternyata juga masih kita temukan di sini. There are some specialists. There to be noun. Kemudian masih juga kita temukan there is also dispensary. Kalau dilihat dari sebuah kalimat, there to be noun. Lalu there is a canteen. There to be noun. Nah, kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia biasanya kita cukup perhatikan ada benda. There is a big clinic, ya berarti ada klinik. Big hanya sebagai kata sifat, berarti klinik besar. In my town hanya tempat. There is a nice garden in the front. Ada benda, ada kebun. Kebun dengan adjektifnya sifatnya itu nice. Ada kebun yang indah di depan. There are some specialists. Ada benda, ada spesialis, ahli. Ya, working hanya sebagai present participle untuk menerangkan spesialis tadi yang bekerja. Mulai, there is also dispensary. Ada benda, ada apotek. There is canteen, ada benda, ada kantin. Nah, ketika kita melihat teks TOEFL yang begini, berarti kita sudah terbiasa dengan pola there to be noun yang dalam bahasa Indonesia biasanya diberikan ada benda. There are much holidays, ada benda, ada liburan. Nah, di sini tinggal masalah grammarnya sudah benar, there diikuti to be, diikuti benda. Cuma di sini karena mencari yang salah, kita lihat aja in the United States. Ya, sudah benar karena the United States nama. Kemudian there sudah benda karena there kemudian to be. Kemudian bagaimana dengan much? Nanti kita lihat ya, kita lihat dulu yang T. The year, betul, throughout the year. Nah, untuk much ini kita baru belajar atau kita cek yaitu bahwa holidays itu adalah benda yang bisa dihitung atau countable noun. Maka seharusnya much diganti atau bukan much, tapi harusnya many. And there are many books, there are many holidays, there are many students, there are many chairs, there are many tables, there are many schools, begitu ya. Berarti untuk kalimat ini dari teks TOEFL sudah bisa kita ketahui jawabannya bahwa untuk yang C adalah untuk tipe error identification ini C adalah yang salah, maka pilihan kita adalah C.
Karena much tidak bisa dipakai di sini, harusnya many karena context adalah countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Dari sisi pola kalimat sudah kita ketahui, sudah betul, yaitu there to be known. Nah, ketika kita melihat much, ya, mengikuti holidays, kita jadikan sebagai pilihan karena harusnya many. Untuk kata benda yang bisa dihitung, penggunaannya numeralnya adalah dengan many, menunjukkan jumlah. Demikian. Dan untuk penulisan, writing juga kita bisa menggunakan mesin ketika kita mau menulis. Ada banyak buku, there are many books. Ada banyak mobil, there are many cars. Ada banyak buku baru, there are many new books. Ada banyak siswa, there are students. There are many new students. Sehingga meskipun kita melihat tes TOEFL, maka dengan berdasar pola kalimat yang sudah kita kuasai, ya, yaitu there to be known yang bahkan kita sudah dapatkan di elementary school, bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk membaca tes TOEFL dan mengerjakannya, bahkan bisa kita pakai untuk penulisan atau writing, ya, bahkan juga kita bisa jadikan pedoman untuk ketika kita berbicara, ya, ketika kita akan mengatakan ada banyak siswa di sekolah kami, there are many students in my schools. Ada beberapa siswa baru di sekolah kami, there are some new students in my school. Ada beberapa buku baru di perpustakaan kami. There are some new books in my library, in my school's library, sebagainya. Maka nanti ketika kita membuat yang negatif, tinggal tambahin not. Misalnya di sini there is not, atau there are no books, there are no books, there are no students in the class. Dan kalau bertanya untuk percakapan tinggal dibalik, are there new books in the library? Is there a student in the class? Ya, demikian, mudah-mudahan berguna. Thank you.